Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang soal model antrian. Kami di sini beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Afif Al-Kotor dengan NIM D6002124. Saya Lailatul Nadlifah dengan NIM D600210249. Saya Siva Uramli dengan NIM D600 250 210 250. Materi yang pertama yaitu tentang antrian. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematis yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Sistem antrian itu sendiri ialah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Tujuan dari sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas layanan. Selanjutnya, kita ke materi model biaya. Model biaya dalam putusan antrian model diharapkan dapat menyeimbangkan dua jenis biaya yang bertolak belakang, yaitu yang pertama, biaya tingkat pelayanan dari sudut pandang pelayan. Yang kedua, biaya menunggu dari sudut pandang pelanggan. Di sebelah kanan terdapat grafik model biaya. Gunakan untuk menentukan ekspektasi biaya dan jumlah pelayan. Terdapat biaya pelayan dan biaya menunggu pelayanan pelanggan yang terdapat garis pertemuan yang disebut nilai optimal. Materi yang terakhir berkaitan dengan rumus model biaya antrian, di mana X menggambarkan level pelayanan yang dapat berupa mu atau C atau S. Maka rumus dari model biaya antrian itu sendiri adalah ETCX sama dengan EOCX ditambah EWCX. Dengan keterangannya, ETC adalah total biaya dalam sistem antrian dengan X pelayan per satuan waktu. Yang kedua, EOC adalah biaya pelayanan yang diperkirakan untuk pengoperasian persatuan waktu apabila dalam sistem antrian tersebut terdapat X pelayan. Dan yang terakhir adalah EWC. EWC merupakan biaya menunggu yang diperkirakan persatuan waktu apabila dalam sistem antrian terdapat X pelayan. Selanjutnya beranjak ke contoh soal. Contoh soal 2, tugas 4. Pada suatu fasilitas kotak tool multi-clerk, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 plus 7 permintaan pergantian per jam. Setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya memperkerjakan clerk yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 plus 4 per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 plus 2 per jam. Tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut.
Catatan NIM D6210247. X sama dengan angka terakhir NIM anggota kelompok pertama, yaitu 7. Y sama dengan angka kedua terakhir NIM anggota kelompok pertama, yaitu 4. Y sama dengan angka ketiga terakhir NIM anggota kelompok pertama, yaitu 2. Langkah pengerjaannya dimulai dengan langkah pertama, yaitu diketahui. Rata-rata permintaan diperoleh dari keterangan pada soal, yaitu 17 ditambah dengan X, di mana X tersebut bernilai 7, hingga menghasilkan rata-rata permintaannya sebesar 24 per jam. Biaya memperkerjakan flex besar 12 ditambah dengan Y, di mana Y tersebut bernilai 4, hingga dihasilkan $16 per jam. Dan dimisalkan dengan variabel C1 sama dengan 16. Biaya hilangnya produksi per mesin diperoleh dengan keterangan soal, yaitu 50 ditambah dengan Z, di mana Z itu sendiri bernilai 2. Hingga diperoleh biaya hilangnya produksi per mesin adalah sebesar $52 per jam, atau dimisalkan dengan variabel C2 sama dengan 52. Setiap flex dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Yang kedua, ditanyakan berapa jumlah flex yang optimum untuk fasilitas. Kita jawab. Ini terdapat 7 tabel dengan model I, lambda I, dalam kurung job per hari, mu I dengan job per hari, LSI, yaitu job, ada tabel EOCI, EWCI, dan ETCI. Dalam model GOI terdapat urutan sampai dari angka 1 sampai ke tabel atau kolom 24. Yang kedua yaitu lambda. Job per hari diperoleh dari rata-rata permintaan pergantian. Lalu kita ke MIUI, yaitu job per hari. Di sini diperoleh rumus dari lambda yang pertama dibagi 10 per lambda yang pertama dikali dengan 1 per 160. Maka dihasilkan nilai 144. Dan yang kedua hampir sama dengan cara yang pertama, yaitu 24 per 10 dibagi dengan lambda kedua dikali 1 per 60 dihasilkan nilai 288. Lalu yang ketiga diperoleh rumus 24 bagi 10 per lambda ketiga kali 1 per 60. Diperoleh nilai 432. Lalu yang keempat terdapat rumus 24 bagi 10 per lambda keempat kali 1 per 60. Diperoleh nilai 576. Yang kelima yaitu 24 bagi 10 per lambda kelima kali 1 per 60.
dan rumus ke bawahnya hampir sama, namun pada urutan model menyesuaikan sesuai dengan urutannya. Lalu kita ke LSI, yaitu job. Di sini terdapat rumus lambda per mu bagi 1 dikurangi lambda per mu. Pada list job yang pertama, terdapat lambda yang diperoleh dari lambda pertama per mu pertama dibagi 1 dikurangi lambda pertama per mu pertama diperoleh 0,200. Yang kedua, lambda kedua per mu kedua dibagi 1 dikurangi lambda kedua per mu kedua dihasilkan 0,091. Lalu ketiga dengan rumus lambda ketiga bagi mu ketiga per 1 dikurangi lambda ketiga per mu ketiga diperoleh nilai 0,059. Yang keempat dengan cara yang hampir sama, yaitu lambda keempat per mu keempat dibagi 1 dikurangi lambda keempat per mu keempat diperoleh hasil 0,043. Lalu yang kelima yaitu diperoleh lambda kelima per mu kelima dibagi 1 dikurangi lambda kelima per mu kelima. Hasil yang ke bawahnya menyesuaikan dengan urutan keberapa dan dengan rumus yang hampir sama. Lalu ke EOCI dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap EOC dan juga EWC agar dapat diperoleh nilai ETC. Untuk langkah dari perhitungan EOC sendiri diperoleh dari rumus lambda dikalikan dengan permisalan variabel C1, yaitu 16, di mana nilai dari lambda itu sendiri untuk model ke-1 hingga model ke-24 yaitu sama sebesar 24, dan pada permisalan C1 sebesar 16, maka dari perkalian 24 dengan 16 akan diperoleh EOC ini pada model pertama hingga ke-24 sebesar 384. Selanjutnya ada perhitungan EWCI, di mana rumus dari EWCI itu sendiri adalah list job dikalikan dengan variabel C2. Dari nilai list job itu sendiri pada tiap model itu berbeda, dari model 1 hingga model ke-24. Maka hasil yang diperoleh juga menyesuaikan. Seperti contoh pada perhitungan EWCI model pertama, yaitu list job-nya sebesar 0,200 dikalikan dengan variabel C2-nya yaitu 52, dihasilkan sebesar 10,40. Dan juga pada EWCI model kedua, list job-nya sebesar 0,091 dikalikan dengan 52, dihasilkan sebesar 4,73. Pada EWCI yang ketiga, sama dengan list job 0,059 dikalikan dengan C252 dihasilkan 3,06. Begitu juga dengan seterusnya.
Dan perhitungan yang terakhir untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya dari ETCI, di mana ETCI ini sendiri diperoleh dari penjumlahan antara EOCI dan EWCI sesuai dengan yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Seperti contoh pada ETCI model pertama, EOCI-nya adalah sebesar 384 dan EWCI-nya sebesar 10,40. Diperoleh 394,40 sebagai nilai maksimalnya. Kemudian pada ETCI model kedua, EOCI-nya sebesar 384 ditambahkan dengan EWCI-nya sebesar 4,73 diperoleh sebesar ETCI-nya 388,73. Begitu juga seterusnya, seperti pada ETCI yang ketiga ini, penjumlahan dari EOCI yang ketiga yaitu 384 ditambahkan dengan EWCI ketiga 3,06 dihasilkan sebesar 387,06. Langkah tersebut dilakukan hingga model ke-24. Maka didapatkan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas sebesar 394,40 yang berarti maksimum pada model ke-1 dan 384,36 yang berarti minimum pada model ke-24. Hal ini dapat dilihat pada nilai ETCI yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang soal model antrian. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.